Aplikasi instrumentasi dalam analisis senyawa penanda obat bahan alam. Pendahuluan, pengukuran kualitas bahan baku tanaman merupakan syarat penting yang harus dilakukan oleh industri herbal. Tanaman yang akan digunakan sebagai bahan baku sering memiliki komposisi kimia yang tidak konsisten. Kontrol kualitas obat herbal dapat dilakukan yang mengidentifikasi senyawa spesifik yang biasa disebut senyawa penanda atau marker, yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan produk bahan alam yang konsisten. Berbagai instrumen analisis bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi senyawa tersebut. Jika senyawa penanda dapat terdeteksi, maka kadarnya kemudian dapat ditentukan. Senyawa penanda merupakan senyawa kimia dalam simplisia maupun ekstrak yang dapat memiliki khasiat terapeutik ataupun tidak. Istilah senyawa ini pada Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017 terbagi menjadi senyawa identitas dan senyawa pembanding. Senyawa identitas adalah senyawa yang terkandung dalam simplisia yang dapat digunakan untuk identifikasi. Jika senyawa ini tidak tersedia, maka proses identifikasi simplisia dan ekstrak tanaman beserta sediaannya dapat dilakukan menggunakan senyawa pembanding. Senyawa pembanding adalah senyawa sebagai pembanding yang dalam hal analisisnya baik pengujian dan penetapan kadarnya telah disetujui. Persyaratan umum untuk senyawa penanda menurut WHO: yang pertama, identitas, kekhususan dan selektivitas untuk metode analisis yang ditentukan. Yang kedua, harus ada jumlah yang dapat dilacak untuk identifikasi atau jumlah yang cukup untuk pengujian. Yang ketiga, harus mudah diperoleh. Keempat, stabil pada kondisi penyimpanan yang ditentukan. Dan yang kelima, harus mudah dideteksi dan diukur secara analitik. Pertimbangan umum metode analisis senyawa penanda menurut WHO: yang pertama, reaksi kimia; yang kedua, prosedur pemisahan kromatografi termasuk sidik jari; yang ketiga, metode spektrometri; dan yang keempat, kombinasi kromatografi dan spektrometri. Metode dalam analisis senyawa penanda obat bahan alam. Metode kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan yang sistemnya terdiri dari fase diam dan fase gerak. Metode ini telah berkembang luas untuk pemisahan senyawa bahan alam baik identifikasi kualitatif maupun penentuan kadar kuantitatif. Pemisahan dengan kromatografi ada yang sistemnya normal, fase diam, polar, fase geraknya non-polar, dan ada sistem terbaik, fase diamnya non-polar dan fase geraknya polar. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu jenis metode kromatografi planar. Fase diamnya berupa lapisan tipis yang seragam pada permukaan bidang datar. Selain kromatografi kertas, teknik ini cukup sederhana, mudah digunakan, relatif murah, cepat, penggunaan fase diam dan fase geraknya yang ekonomis. Jika dibandingkan dengan teknik kromatografi kolom, fase diam yang umum digunakan pada KLT yaitu silika gel bersifat polar. Selain itu ada pula silika yang dimodifikasi, selulosa, alumina, dan sebagainya. Fase geraknya dapat berupa pelarut dengan kemurnian yang tinggi dalam komponen tunggal maupun campuran. Pemisahan KLT umumnya dihentikan sebelum semua fase gerak melalui seluruh permukaan fase diamnya. Bercak yang muncul kemudian dihitung nilai RF-nya, yaitu jarak rambat senyawa dibagi jarak rambat fase geraknya. Contoh aplikasi KLT dalam menentukan pola kromatografi pada simplisia daun jambu biji. Tampak bahwa simplisia daun jambu biji memiliki bercak 4 yang sejajar dengan bercak quercetin sebagai pembanding pada nilai RF 0,70. Kromatografi lapis tipis densitometri. Metode KLT ini merupakan pengembangan dari metode KLT dengan menggabungkan dengan alat densitometer. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan untuk tujuan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif yang dilakukan pada plat yang sama, baik sampel dan pembanding ditotal pada plat yang sama. Contoh hasil kromatogram KLT densitometri pada penentuan kadar piperin sebagai senyawa penanda pada ekstrak buah lada. Penentuan kuantitas senyawa penanda menggunakan KLT densitometri diukur berdasarkan kemiripan nilai RF bercak pada sampel, baik simplisia, ekstrak maupun fraksi. Dengan nilai RF standar bercak pada densitometri dalam bentuk puncak tunggal dapat diukur luas areanya. Luas area ini yang kemudian menggambarkan kadar dari senyawa penanda atau pembanding yang terdapat dalam sampel. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau KLT-KT juga dikenal dengan istilah HPTLC. KLT-KT digunakan untuk pemisahan senyawa yang hasilnya lebih baik dibanding dengan KLT. Fase diam pada KLT-KT memiliki ukuran partikel yang lebih halus dengan pori yang seragam, sedangkan lapisannya lebih tipis hanya 0,1 mm dibanding dengan KLT. Volume penotolan sampel dan penggunaan volume fase gerak lebih hemat.
Dengan demikian, pemisahan menjadi lebih efisien. Fase diam yang digunakan pada KLT-KT adalah silika gel. Penyiapan fase gerak tidak ada perbedaan dengan KLT biasa. Keunggulan lain dari KLT-KT adalah dengan jarak elusi yang sempit, hanya 3-6 cm, sudah dapat menghasilkan pemisahan dengan resolusi yang baik. Keempat, kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), dikenal dengan istilah HPLC. Metode ini merupakan metode pemisahan menggunakan kolom tertutup yang digunakan untuk memisahkan komponen kimia yang umumnya tidak mudah menguap atau tidak volatil. Metode ini seringkali digunakan jika pemisahan senyawa dengan KET tidak memberikan hasil yang memuaskan. Penentuan kuantitatif memerlukan senyawa standar yang murni. Adapun jika melakukan identifikasi dengan KCKT, maka perlu dihubungkan dengan spektrometer massa. Keterbatasan KCKT adalah jika sampelnya mengandung komponen kimia yang teramat kompleks, maka hasil pemisahan yang baik sulit diperoleh. Umumnya, fase diam pada KCKT berupa silika gel adalah dimodifikasi seperti oktadesil silika ODS atau C18 yang bersifat nonpolar. Fase gerak pada KCKT biasanya terdiri atas campuran pelarut yang saling bercampur. KCKT mengandalkan pompa untuk membantu fase gerak melalui kolom yang berisi fase diam selama proses pemisahan komponen senyawa. Sistem deteksi pada KCKT umumnya menggunakan detektor UV vis, photodiode array, PDA, dan sebagainya. Pemisahan komponen senyawa pada sampel bahan alam menghasilkan puncak-puncak pada waktu retensi tertentu. Puncak yang berbeda menunjukkan senyawa yang berbeda pula. Penentuan kuantitatif dari senyawa diukur berdasarkan luas area puncak tersebut. Waktu retensi yang mirip pada puncak yang terdapat pada sampel dan puncak standar menunjukkan keberadaan senyawa penanda yang diidentifikasi. Berikut adalah contoh kromatogram KCKT hasil pemisahan senyawa gendarusin A, suatu glikosida flavonoid yang terdapat dalam daun Justicia gendarusa. Pemisahan senyawa tersebut menggunakan sistem kromatografi terbaik, yaitu fase diam kolom silika C18 dengan fase gerak isokratik metanol air 30:70. Proses deteksi menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan yang digunakan pada sampel dengan komponen kimia yang bersifat mudah menguap volatil. Fase gerak yang digunakan pada kromatografi gas adalah gas, helium, nitrogen, hidrogen, dan sebagainya yang akan mengelusi komponen kimia dari ujung kolom dan menghantarkannya menuju detektor. Peningkatan suhu di dalam oven berkisar 50-350 derajat Celcius akan menjamin komponen senyawa tersebut akan menguap dan cepat terelusi. Ada dua jenis kromatografi gas, yaitu kromatografi cair di mana fase diamnya berupa cairan, dan yang kedua adalah kromatografi padat di mana fase diamnya berupa padatan. Aplikasi penggunaan kromatografi gas pada identifikasi komponen volatil pada minyak atsiri batang Ocimum basilicum. Pemisahan antar komponen dapat ditinjau dari tiap puncak yang memiliki waktu retensi yang berbeda. Tingginya kelimpahan menunjukkan kuantitas relatif dari komponen tersebut. Semakin kompleks komponen kimia yang terkandung dalam minyak atsiri, maka semakin banyak puncak yang muncul pada kromatogram gas. Yang keenam, kromatografi cair yang umum digunakan pada prosedur standarisasi untuk menentukan senyawa penanda pada sampel bahan alam. Umumnya, kromatografi cair ini ditandem dengan spektroskopi massa. Berikut adalah analisis sampel ekstra 70% daun Ageratum conzoide dilakukan menggunakan kromatografi cair. Selama proses pemisahan, rasio pelarut A dan B dibuat sedemikian rupa selama 9 menit. Penentuan kualitatif keberadaan senyawa penanda dapat diamati dari banyaknya puncak yang muncul. Gabungan teknik kromatografi cair dengan spektroskopi massa memungkinkan diprediksinya molekul senyawa pada tiap puncak. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 15 senyawa dalam ekstrak etanol 70% daun A conzoid, namun hanya 11 senyawa yang teridentifikasi, di mana senyawa camphorol 7 merupakan senyawa dominan, kadarnya relatif tinggi dibanding senyawa lain yang teridentifikasi. Dengan demikian, senyawa ini dapat digunakan sebagai penanda seperti halnya quercetin. Metode spektrofotometri. Pertama, spektrofotometri UV vis. Suatu senyawa mampu menyerap sinar UV vis ketika senyawa tersebut memiliki gugus fungsi kromofor yang menyerap sinar UV vis. Beberapa gugus fungsional yang termasuk kromofor adalah alkena, alkin, karbonil, karboksil, amido, azo, nitro, nitroso, dan nitrat. Dalam hal penentuan kualitatif, data yang dihasilkan dalam analisis dengan spektroskopi UV vis adalah panjang gelombang maksimal dan serapan absorbansi. Data spektro UV vis tidak dapat digunakan sendiri untuk tujuan identifikasi senyawa dan harus digabung bersama dengan data spektroskopi lain seperti spektroskopi inframerah, massa maupun resonansi magnetik inti.
Pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel dapat mempengaruhi spektrum serapan UVV senyawa obat. Dengan demikian, sebaiknya pelarut yang digunakan adalah yang mampu melarutkan analit semaksimal mungkin dan tidak memiliki serapan di panjang gelombang yang akan digunakan untuk menganalisis senyawa obat. Aplikasi penentuan kuantitatif pada metode ini memiliki beberapa keunggulan seperti penggunaannya luas, baik untuk senyawa organik maupun anorganik, sensitivitas dan selektivitas yang cukup tinggi, akurasi yang baik dan mudah, nyaman, serta relatif murah. Berikut adalah gambar spektro UV, vis, asam fenolik dari standar dan isolat yang dihasilkan dari buah aubergine. Adalah spektrometri inframerah. Pada analisis kimia, daerah inframerah berfokus pada bagian vibrasi yang disebut dengan bilangan gelombang dinyatakan sebagai cm. Vibrasi inframerah terdapat dalam kisaran 4000 cm sampai dengan 400 cm. Setiap ikatan pada molekul punya frekuensi rentang dan bengkok yang khas dan mampu menyerap sinar pada frekuensi tertentu. Energi rentangan lebih besar daripada energi untuk membengkok. Serapan rentang suatu ikatan muncul pada frekuensi yang lebih tinggi pada spektrum inframerah dibanding serapan bengkok pada ikatan yang sama. Dengan demikian, secara kualitatif spektrometri inframerah membentuk gugus fungsi bagian dari molekul. Tipe ikatan yang berbeda memiliki sifat frekuensi vibrasi yang berbeda pula. Dua molekul yang berbeda strukturnya akan memiliki serapan inframerah yang tidak dapat sama. Dengan demikian, jika akan melacak apakah suatu senyawa identik atau tidak dengan senyawa lainnya melalui perbandingan spektrum inframerah, maka prosedur ini dikenal dengan istilah fingerprint atau sidik jari. Jika ternyata spektrumnya memberikan gambaran puncak yang sama, maka senyawa tersebut adalah identik. Yang ketiga adalah spektrofotometri massa. Dalam spektrometri massa, molekul-molekul organik yang pada dasarnya terbentuk dari pasangan elektron ditembak dengan berkas elektron berkekuatan besar sehingga menjadi ion-ion bermuatan positif. Lepasnya satu elektron dari molekul tersebut menghasilkan radikal kation. Ion molekul M+ dapat pecah lagi menjadi berupa radikal dan ion atau molekul netral yang lebih kecil dan radikal kation. Jika sejumlah ion molekul induk tetap utuh dalam waktu yang cukup lama untuk mencapai detektor, maka timbul puncak ion molekul. Puncak ini memberikan gambaran tentang bobot molekul senyawa yang dianalisis. Ion-ion pecahan tadi dipisahkan oleh pembelokan dalam medan magnet yang tercatat oleh detektor sesuai dengan massa dan muatan. Resonansi magnetik nuklir RMI memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah maupun sifat lingkungan atom hidrogen maupun karbon. Data yang diperoleh pada RMI antara lain data proton, data karbon, data interaksi antara hidrogen dengan atom karbon, dan lain-lain. Aplikasi metabolomik dan metabonomik. Teknik vaksinasi yang dipandu dengan pengujian biologi atau isolasi yang dipandu dengan pengujian biologi dapat dilakukan untuk pengelompokan senyawa agar memperoleh senyawa murni. Sayangnya, proses ini rumit, biaya mahal, membutuhkan waktu yang lama dan seringkali khasiatnya lebih lemah atau bahkan tidak berkhasiat dibanding ekstrak kasar, perasan, atau rebusannya. Adanya teknik metabolomik dan metabonomik dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Metabolomik atau metabolit profiling adalah analisis total metabolit sekunder berat molekul 50-5000 secara kualitatif di suatu sampel obat herbal dengan karakter tertentu terkait aktivitas. Metabonomik adalah suatu metabolik yang dikembangkan ke arah analisis kuantitatif metabolit sekunder total yang berperan dalam aktivitas biologis farmakologis tertentu dalam sampel obat herbal. Keunggulan dari kedua teknik ini adalah preparasinya yang mudah, sampel sangat sedikit, hasilnya objektif, dan proses analisisnya cepat.